yang harus saling terkait gitu. Pertama, ada kewajiban dari yang namanya ini ya. Ini ada dua kewajiban. Pertama, telabun. Ini apa namanya? Telabun ini adalah telabun ini jamak dari tolib. At-tolib itu siswa. At-tulabun, at-tulabu artinya para siswa. Pertama ini, kewajiban pertama itu adalah dari orang, individu. Para pencari ilmu, tulabun. Makanya Anda itu sekarang dengan dasar keinginan yang tulus harus meningkatkan level pendidikan ke level magister. Memang terus selama Mas Darman, Mas Anas, Mas Ijal itu masih punya nafas dalam diri teman-teman semua, tidak ada kata putus untuk mencari ilmu. Tulabun, para pencari ilmu, para pencari ilmu, wajib mencari ilmu. Yang kedua apa? Wa mudarisun. Saya nih punya kewajiban sekarang. Orang-orang yang tercipta gitu ya, secara sunatullah itu wa mudarisun. Mudarisun. Kewajiban dari para apa? Pendidik. Jadi kalau kita membaca talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim itu ada dua kewajiban, ya. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Muslim Anda sebagai talib at-tulab dan saya sebagai al-mudaris. Bayangkan teman-teman, kalau tidak ada kewajiban orang untuk mengajarkan. Bayangkan, Anda datang ke kampus hari ini, saya nggak datang. Apakah ada interaksi sekarang ini? Tidak ada. Pak, bisa kok biar online? Iya. Online sebagai bagian pilihan. Tapi ketika tidak ada niat saya untuk mengajar, maka tidak ada sebuah proses interaksi antara al-tulab wa mudarisun. Makanya negara itu wajib mensejahterakan para guru, para pendidik. Karena kehadiran siswa itu tanpa ada guru, mudaris, pamudarisa itu nggak ada artinya gitu. Ya kita bukan mengumumkan ya, bukan mengumumkan nih. Sekarang silakan cek berapa banyak guru-guru honorer yang sudah mengabdi. Bukan setahun tahun, berbelas-belas tahun belum ada kejelasan nasib. Mau diizin dengan segala hormat kalau saya terlalu keras, itu penzaliman. Sementara ada sebuah kewajiban untuk mengajarkan pada tulab, kepada atulab, kepada para siswa. Tapi bicara kesejahteraannya mau diizin, Mas Rizal masih kurang. Jadi saya mau izin nih dengan segala hormat saya ya kepada teman-teman semua, kegagalan hadis ini, maksudnya gini, bisa menjadi tidak berlangsung dengan kita harapan. Ini sahih hadis benar, makanya ini sebuah pengingat nih. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim itu harus ada sebuah kesejahteraan dari dua belah pihak. At-tulabnya disejahterakan, gak usah bayar, kamu sekolah, gak usah bayar. Yang kedua apa? Mudarisnya juga disejahterakan karena kewajiban sekolah, kewajiban mengajar dalam sebuah format kesejahteraan kedua belah pihak ini.
barulah kita nanti akan hadir sebuah generasi yang beradab. Tidak ada cek-cek kekerasan seksual, tidak ada murid yang menampar guru, tidak ada dosen yang merecehkan mahasiswa, nggak ada. Karena unsur kesejahteraan di dalamnya kawan-kawan. Ini sebenarnya yang paling mendasar. Karena output dari sebuah hasil pendidikan apa? Sebuah terciptanya adab, orang yang beradab. Sebuah negara yang beradab dan juga makmur. Ini PR terbesar kawan-kawan. PR terbesar. Ketika dua kewajiban pada siswa pencari ilmu dan kewajiban dari para pendidik, tapi tidak dalam format kesejahteraan untuk mereka. Nah, maka tadi dalam konteks kebijakan publik di spending government, maka sektor pendidikan itu harus gede anggarannya. Lebih dari anggaran lain sebenarnya itu. Dengan pendidikan teman-teman jadi sejahtera, makmur, maka nggak perlu dikasih yang namanya makan gratis perlu. Yang ada saya bayar Pak, usah dikasih-kasih. Nggak usah mengambil jatah-jatah anggaran itu yang lain dipangkas-pangkas, nggak usah. Kenapa? Sesudah sejahtera tidak perlu lagi diberi makan secara gratis oleh negara. Saya sudah bisa ngasih makan sendiri. Silakan negara kasih uang buat tentara, buat polisi, buat hakim, buat guru, buat dosen, dia sejahtera Pak. Nggak perlu makan anggaran. Bikin jalan yang bagus, jembatan yang bagus, infrastruktur yang bagus. Kenapa? Karena sudah ada kemandirian dari rakyatnya. Akibat dari kesejahteraan, anggaran yang besar pada pendidikan. Bukan dibalik, pemangkasan dan berbagai macam kesulitan untuk bisa berkembang dari para mudaris dan ke para ulama. Ini teman-teman, saya sampaikan dalam forum ini. Masuk kuning ya? Ini gini Pak, kalau apa? Saya mau tanya, gimana merekonsiliasi dengan apa ya hadis ini, terus dengan kewajiban negara apa secara konstitusional 20% itu dengan keterbatasan fiskal yang ada? Menarik ini pertanyaan. Tadi di awal sebelum masuk kelas ini, sebelum ke slide ini, maka ini slide sambungan yang tadi, maka partisipasi kalangan masyarakat melalui sekolah-sekolah swasta itu menjadi penawar dari gap anggaran negara yang terbatas. Jadi kita respect Tazkiyah itu hadir, Kampus Muhammadiyah hadir, punya NU hadir, itu bagian dari apa tuh keterlibatan masyarakat buat apa penyeimbangan keterbatasan anggaran pemerintah. Kita terima kasih sama mereka itu. Tanpa partisipasi masyarakat dalam supply of education, habis seperti orang-orang yang jadi barbar, orang-orang yang hektik, orang-orang NPD, orang-orang yang nggak jelas masa depannya, karena bodoh semua. Ini benar teman-teman, serius. Jadi partisipasi masyarakat sebagai bagian dari penutup celah gap anggaran yang cukup lebar. Itu Mas Rijal ya, Mas Darman, Mas Anas, kan Alfian dan Babi dia. Jadi sekarang kita lagi agak bergeser dari kemampuan anggaran yang terbatas ke partisipasi masyarakat melalui sebuah pendidikan tinggi swasta ataupun pendidikan dasar menengah swasta. Tanpa itu ngeri, akan ada sebuah generasi generasi kosong. Karena kenapa mau sekolah? Ya soalnya terbatas sekolah negeri ini Pak. Jadi saya nganggur aja. Oh usah, saya punya sekolah ambil. Sekolah saya sekolah swasta. Bayar murah aja.
Jadi kita lagi bergeser sekarang pergeseran dari sebuah dinamika full negara kepada sebuah partisipasi publik masyarakat. Itu maksudnya. Kalau tadi itu tidak ada tawaran lagi, tidak ada lagi tawaran lagi kecuali keterlibatan swasta di dalam supply public goods and services termasuk pendidikan dan juga kesehatan. Kita bahas kesehatan. Tanpa itu kita akan menjadi negara yang barbar. Lost generation karena bodoh semua, tidak terliterasi secara alam. Nah, teman-teman, sepakat ya. Jadi kita ada dua kewajiban, orang harus mau belajar dan ada orang yang mengajar. Mungkin boleh digeser intinya ke sini juga. Oh. Teman-teman juga semua boleh mendapatkan satu tampilan biar teman-teman semua kita pilih hari ini. Ya. Tulabun wa mudarrisun, dua-duanya wajib diajar, wajib mengajar. Makanya kalau Anda itu tidak makan, juga Anda tidak boleh tidak sekolah. Gini, kewajiban orang itu kewajiban makan, kewajiban untuk sekolah. Makan untuk fisiknya kuat, pendidikan biar dia beradab, cerdas dan beradab ya, boleh kita lengkapi. Sekarang kita banyakkan tuh kekuatan fisik, kecerdasan tidak ada, apalagi ada. Jadi jadikan pendidikan sebagai kita makan setiap hari, makan, minum. Seperti yang ada kita tuh makan dan minum. Jadikan makan dan minum juga ada pada keharusan kita mencari ilmu. Baru tuh nyambung semua. Intansi.